Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membagikan video pembelajaran mapelnya pelayanan farmasi untuk kelas 11 farmasi klinis dan komunitas. Video ini merupakan lanjutan dari video pembelajaran yang terdahulu, yaitu tentang menerapkan standar penampilan diri ya. Langsung saja kita menuju ke slide berikut ini. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang apa itu grooming dan sebagainya. Nah, kita akan melanjutkan materi pokok bahasan kali ini, yaitu tentang kepribadian. Nah, sebelum kita membahas tentang kepribadian, saya sedikit mengulang video yang kemarin tentang cara berpakaian ya. Jadi ada beberapa pakaian yang resmi biasanya yang digunakan ya, terutama untuk pria. Jadi untuk terkesan supaya penampilannya itu menarik ya. Jadi kalau penampilan menarik, maka dengan cara berpakaian yang baik, sopan dan rapi, maka juga bisa menunjang proses komunikasi ya, juga bisa menunjang proses komunikasi lah. Untuk pakaian setiap pertemuan resmi yang digunakan untuk pria ada beberapa. Yang pertama ada pakaian lengkap ya, ini kemarin sudah kita jelaskan, terdiri dari pantalon, kemudian terdiri dari jas, kemudian terdiri dari dasi ya. Untuk warnanya lebih alangkah baiknya untuk pagi hari tidak memakai warna hitam, tetapi memakai warna yang terang atau light color ya. Pada waktu upacara kenegaraan sebaiknya berpakaian jas resmi dan lengkap ya, kecuali kalau dalam kartu undangan terdapat tulisan sport shirt atau no jacket ya. Jadi mungkin bisa memakai pakaian yang tidak berdasi dan sebagainya, mungkin pakai kemeja atau mungkin boleh pakai kaos sport gitu ya, karena mungkin hubungannya dengan upacara pembukaan olahraga mungkin ya. Kemudian yang kedua ada pakaian resmi ya. Pakaian resmi atau black tie ya. Pakaian resmi terdiri dari celana hitam ya, kemudian kemeja putih, dasi kupu-kupu hitam, kemudian kaos kakinya hitam dan sepatunya hitam. Di Amerika sendiri ataupun di negara barat atau Eropa, untuk beberapa musim biasanya dipakai pakaian resmi ini, dan untuk musim tertentu biasanya menggunakan pakaian yang lainnya. Nah, sedangkannya di Indonesia sendiri untuk pakaian seperti ini sebetulnya tidak resmi ya, tidak harus ya, tetapi fleksibel ya, boleh memakai ini, boleh memakai pakaian resmi atau black tie ini, atau boleh memakai batik ya, ataupun pakaian resmi yang lainnya yang opsional ya, yang tentunya yang rapi ya, yang penting terlihat rapi dan sopan. Tapi kalau ketentuan umumnya untuk black tie itu seperti ini ya, ada jas, ada dasi kupu-kupu, kemudian nanti sepatunya hitam ya, kaos kakinya hitam. Oke. Kemudian yang ketiga ada dark suit ya. Dark suit itu biasanya dianggap sebagai pakaian resmi untuk budaya ya, untuk budaya berbusana Indonesia. Pakaian jenis ini biasanya digunakan untuk pakaian sehari-hari maupun acara resmi kenegaraan. Di Indonesia sendiri banyak pejabat yang memakai kemeja batik, yang penting sopan ya. Pakaian kalau di Eropa itu dark suit seperti ini ya, pakaiannya resmi pakai jas, pakai sepatu hitam, pakai kemeja ya. Tetapi kalau di Indonesia mungkin karena budaya kita tidak begitu familiar atau mengenal dengan pakaian seperti ini. Nah, kita pakainya mungkin bisa batik, mungkin bisa kemeja ya, kemeja polos, yang penting sopan. Karena kalau kita kan iklimnya subtropis ya, atau cenderung ke tropis, kalau memakai setelan seperti ini mungkin agak gerah ya, jadi nanti malah kurang nyaman. Maka biasanya pakainya batik ataupun kemeja yang lain yang sopan. Kemudian kita masuk ke masalah
kepribadian ya. Sebelum karena kenapa kita perlu berbicara tentang kepribadian, karena kepribadian itu juga merupakan salah satu faktor penunjang tentang penampilan diri ya. Jadi kalau kepribadiannya itu baik, maka secara otomatis penampilan dirinya juga baik. Nah, apa itu kepribadian, kemudian apa-apa saja kepribadian, kemudian bagaimana juga untuk membangun kepribadian yang baik. Nah, nanti kita akan bahas di sini. Oke, kita sebelum masuk ke macam-macam kepribadian tadi, kita pahami dulu kepribadian itu apa sih? Ya, kepribadian itu merupakan suatu tatanan kehidupan manusia secara menyeluruh dan terpola pada nilai-nilai yang dimiliki dan diyakini kebenarannya ya. Jadi adanya tatanan ya, tatanan kehidupan manusia secara menyeluruh dan terpola pada nilai-nilai yang dimiliki dan diyakini kebenarannya. Perkembangan kepribadian manusia adalah merupakan hasil kerjasama antara faktor dalam ya, jadi faktor dalam dan faktor luar. Faktor dalam itu biasanya bawaan, kemudian faktor luar itu berupa agama, pendidikan, pergaulan dan sebagainya. Kemudian kebudayaan dan peradaban manusia adalah ungkapan nilai-nilai yang terkandung di dalam kepribadian ya. Ini juga kemarin sudah sedikit kita singgung ya. Kepribadian seseorang akan tercermin dari tingkah lakunya bagaimana, kemudian tutur katanya bagaimana, ucapannya bagaimana, dan terutama ada pada perbuatan atau amal perbuatan ya. Jadi semua yang berada di diri kita, tingkah laku, ucapan, tutur kata, perbuatan itu mencerminkan bagaimana kepribadian kita ya. Kepribadian seseorang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama ada faktor kejiwaan, kemudian yang kedua adalah faktor agama, kemudian yang ketiga ada faktor biologis, yang keempat ada pendidikan maupun lingkungan di mana ia bertempat tinggal. Kepribadian seseorang merupakan perpaduan antara kejiwaan, jadi antara jiwa dan badaniah, yang biasanya nampak dalam gerak tingkah laku perbuatan yang serba rumit, kemudian serba sulit dan serba unik untuk dapat diukur secara nyata. Jadi memang kalau yang namanya kepribadian itu memang sulit untuk diukur, tetapi bisa dipelajari ya. Soalnya apa? Karena dia merupakan keselarasan atau perpaduan antara kejiwaan dan badaniah. Jadi antara jiwa dan badan, dimana perpaduan itu tergabung dalam suatu gerak tingkah laku manusia ya, gerak tingkah laku perbuatan pada manusia yang dimana yang sangat sulit sekali untuk diukur ya. Nah, menurut seorang pakar kejiwaan atau kepribadian dengan Dr. Andes Suparman Sumahawijaya menjelaskan bahwa suatu kepribadian adalah keseluruhan dari sifat-sifat baik jasmani, kemudian pemikiran, kemudian watak dan jiwa seseorang ya. Jadi kompleks, jadi keseluruhan baik jasmani, pikiran, watak ya. Sesuatu yang membedakan seseorang yang satu dengan yang lainnya adalah yang pertama budi pekerti, individualitas dan atau identitas individu ya. Jadi antara membedakan antara seseorang yang satu dengan orang yang lainnya, misalnya yang satu Roni, yang satu Joni, lah itu yang membedakan antara dua manusia ini tadi adalah budi pekertinya, kemudian individualitas atau identitas dari individu masing-masing tersebut tadi. Nah, istilah bahasa Inggrisnya kepribadian itu adalah self atau personality atau a charming person ya. Kemudian kalau bahasa Latin itu namanya persona ya. Mungkin kalau sering nonton kartun itu mungkin atau mungkin bisa searching di Google itu persona itu diketik saja persona, nanti munculnya ada kartun itu ya. Ya lumayan bagus, coba nanti ditonton. Ciri-ciri kepribadian yang baik ya. Bagaimana sih ciri-ciri kepribadian yang baik? Yang pertama
adanya suatu pengendalian diri atau pengendalian hawa nafsu, ya. Jadi adanya pengendalian diri, kemudian adanya pengendalian hawa nafsu. Kemudian yang kedua yaitu adanya mawas diri atau introspeksi diri. Kemudian yang ketiga jujur dalam sikap maupun perbuatannya, ya. Jadi ciri-ciri kepribadian baik bisa juga dalam bentuk bahasa Inggris seperti ini ada powerful, kemudian ada elegant, kemudian ada intelligent, ada yang cerdas, kemudian determined atau ya menguasai segala sesuatu, kemudian ada outspoken, ya, ada praktikal, ada honesty, ya, menyenangkan, ya. Itu merupakan ciri-ciri kepribadian yang baik, atau ambition, ya, berambisi, ya. Talented, bertalenta, ya. Kemudian kita masuk beberapa faktor yang menjadi pembentuk suatu kepribadian seseorang, ya. Jadi ada beberapa faktor yang membentuk kepribadian seseorang. Yang pertama ada faktor biologis atau biological factor, ya. Faktor kultural atau faktor biologis adalah faktor kelahiran manusia atau hubungan saudara, ya, biasanya melekat pada manusia itu sendiri. Hal-hal inilah yang berperan penting dalam yang pertama membentuk otot, membentuk kerangka, membentuk perawakan baik tinggi maupun pendek, kemudian membentuk anggota tubuh yang lain, membentuk fungsi tubuh yang lain, kemudian membentuk warna kulitnya bagaimana, kemudian membentuk gerakan refleksnya tubuhnya bagaimana, kemudian selain itu berhubungan dengan pola pikir, ya, atau biasanya kemampuan nalar, contohnya misalnya kecerdasan, kemampuan berpikir, kemudian beranalisis, serta memiliki kemampuan daya insting, ya. Jadi lebih ke tubuh kita sendiri, ya. Jadi faktor atau genetik atau merupakan faktor keturunan, ya. Jadi karena memang dihasilkan dari jadi orang tua kita, ya. Mungkin kalau orang tuanya dua-duanya berkulit coklat, mungkin anaknya juga berpotensi akan berkulit coklat, ya. Jadi kecuali kalau albino, ya, mungkin akan berkulit putih, atau mungkin matanya orang tuanya biru, yang salah satu orang tua ayahnya warnanya matanya biru, kemudian ibunya matanya warnanya coklat atau hitam, bisa dimungkinkan juga nanti anaknya matanya berwarna biru, seperti ini misalnya. Atau orang tuanya rambutnya berwarna hitam, kemudian ayahnya berwarna hitam, ibunya berwarna pirang, nah kemungkinan anaknya bisa berambut pirang dan seterusnya. Nah, itulah faktor-faktor yang membentuk kepribadian manusia yang berasal dari biological factor atau faktor biologis, ya. Jadi sudah istilahnya berasal dari bawaan, ya, atau lahir, ya, faktor lahir, atau karena hubungan tadi saudara antara ibu dan ayah. Nah, ini tadi lah, ini membentuk gerakan refleks, bisa membentuk gerak pola pikir, ya. Jadi membentuk kecerdasan, ya, kemudian beranalisis dan kemampuan daya insting. Kalau menurut pernah artikel yang pernah saya baca, itu kecerdasan seorang anak itu diturunkan dari ibunya, ya. Jadi itu juga merupakan faktor biologis, ya, yang mengikuti dari faktor kepribadian tadi. Kemudian yang kedua ada faktor kultural dan peradaban, ya. Faktor kultural dan peradaban. Faktor kultural dan peradaban adalah faktor sejarah hidup manusia dalam peradaban dan kebudayaan yang menyangkut kumpulan nilai-nilai, kemudian konsep-konsep, kemudian pengetahuan dan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat. Nilai-nilai kebudayaan memberikan andil besar dalam membentuk kepribadian seseorang, ya. Jadi faktor kultural dan peradaban itu berhubungan dengan sejarah manusia, ya, dalam peradaban maupun kebudayaan, yang biasanya menyangkut tentang nilai-nilai, konsep-konsep, pengetahuan
kebiasaan manusia hidup dalam bermasyarakat, ya. Mungkin kalau ilustrasinya ya zaman dulu misalnya Mesir, kemudian tentu saja berbeda dengan zaman sekarang, ya. Mungkin karena tadi ada faktor pembentuk yang berasal dari kultur atau peradaban, ya. Karena semakin lama juga kepribadian juga akan semakin berkembang. Karena apa? Karena ini ada ini tadi faktor kultur dan peradaban. Mungkin peradabannya semakin maju, maka pola kepribadiannya juga akan berbeda, juga akan berkembang, ya. Kalau zaman dulu mungkin ya masih menyembah ini tadi, ya, tuh Fir'aun sebagai Tuhan, ya. Jadi karena mungkin pola pikirnya mereka, kulturnya atau peradabannya belum maju, atau mungkin belum mau menerima tentang adanya suatu agama, ya. Jadi seperti ini, ya. Kalau sekarang kan sudah manusia itu harus beragama, ya, jadi harus mengenal Tuhannya dan sebagainya. Oke, yang ketiga ada faktor kekeluargaan. Faktor keluarga merupakan suatu hal penting dalam membentuk suatu kepribadian, karena keluarga merupakan awal dari proses pembelajaran, ya, dimana kalau proses keluarga itu juga merupakan awal dari interaksi dengan orang lain, ya. Jadi awal pembelajaran antara interaksi manusia dengan orang lain. Di situ juga mengenal, belajar tentang adat istiadat, tentang budaya, tentang norma-norma, etika, dan nilai-nilai tradisi yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, ya. Biasanya kalau kepribadian seseorang itu juga akan ditentukan oleh bagaimana dia berperilaku di dalam keluarga itu sendiri, ya. Jadi kalau orang tuanya mendidik dengan baik, mendidik dengan tentu saja dengan berpedoman pada agama, tentu saja kepribadiannya juga akan baik, ya. Jadi faktor keluarga itu sangat berperan penting, ya, karena ya itu tadi, karena dia awal dari segalanya, ya. Jadi awal dari belajar, dia mengenal orang tuanya, mengenal karakter orang tuanya. Kemudian kalau misalnya dia punya saudara, bagaimana mengenal karakter saudaranya sehingga nanti dia bisa bergaul, sehingga nanti dia bisa mengerti tentang norma-norma yang diajarkan oleh orang tuanya. Bagaimana ketika dia beretika, ketika dia berbicara dengan orang yang lebih tua, termasuk orang tuanya, atau mungkin yang lebih muda, adik-adiknya, ya. Kemudian bagaimana juga dia belajar tentang tradisi, ya, tradisi yang berlaku di keluarga itu, ya. Karena itu maka faktor keluarga juga sangat penting dalam pembentukan kepribadian. Kemudian faktor sosial dan lingkungan, ya. Ini yang keempat, faktor sosial dan lingkungan. Faktor sosial, status sosial seseorang dan lingkungan pergaulannya seperti keluarga, sekolah, tempat tinggal, budaya, dan adat istiadat juga memiliki pengaruh besar dalam membentuk kepribadian seseorang, ya. Jadi terutama faktor sosial, ya, ataupun lingkungan, ya. Jadi ini juga berperan penting. Tadi keluarga sudah digodok dengan baik, tetapi ketika dia keluar rumah, dia bergaul dengan lingkungan atau teman-temannya yang kurang baik, maka juga kepribadiannya juga akan berubah lagi, juga akan mengalami perubahan, ya. Oleh karena itu maka status sosial maupun lingkungan pergaulan di sekolah, di lingkungan tempat tinggal maupun adat istiadat juga memiliki pengaruh, ya. Untuk materi kali ini saya cukupkan sekian. Nanti untuk yang ini ada beberapa perbedaan tentang kepribadian manusia berdasarkan para ahli. Ini akan saya lanjutkan pada materi pada video berikutnya. Jadi materi kali ini, materi daring kali ini cukup sampai sekali ini. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Kemudian untuk kritik, saran, pertanyaan dan sebagainya bisa ditulis di kolom komentar supaya channel ini semakin berkembang, semakin baik, sehingga memberikan manfaat terhadap orang lain. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.